are better than local talents is because of the kind of training, the kind of development. Thailand dan Vietnam buka suara soal polemik pemain diaspora di SEA Games. Sebut Singapura dan Filipina pengecut dan cari-cari alasan. Madam Pang, kalau nggak mau naik level nggak usah ikut. FAM Malaysia malah pasang badan ke Singapura dan Filipina. Semua bermula ketika dua surat protes masuk ke SEGFC, lembaga resmi penyelenggara SEA Games. Dua surat itu berasal dari Singapura dan Filipina. Isi protesnya jelas, mereka meminta pembatasan pemain diaspora untuk sepak bola SEA Games. Alasan yang mereka pakai adalah keadilan kompetisi. Kata mereka, negara yang punya banyak pemain keturunan dan naturalisasi akan terlalu dominan dan itu membuat ajang SEA Games terasa tidak seimbang. Tapi, alasan itu langsung dianggap sebagai bentuk ketakutan, bukan realita kompetisi. Thailand jadi negara terdepan yang membantah keras protes tersebut. Federasi Thailand menegaskan bahwa sepak bola modern sudah berubah. Pemain diaspora bukan ancaman, mereka adalah bagian dari perkembangan sepak bola global. Selama pemain punya darah, punya legalitas, dan mau membela negara asal keluarganya, tidak ada alasan untuk membatasi. Vietnam juga tidak kalah tegas. Mereka menyebut langkah Singapura dan Filipina sebagai cara lama yang tidak cocok lagi dengan kondisi sepak bola ASEAN yang sedang berusaha mengejar level Asia. Menurut Vietnam, federasi yang masih mengeluh soal diaspora hanyalah federasi yang belum siap bersaing. Masuk ke sosok yang paling banyak dibicarakan, Madam Pang. Wanita yang sudah menjadi ikon sepak bola Thailand ini langsung memberikan pernyataan yang viral. Ia mengatakan bahwa semua federasi punya kesempatan yang sama untuk membangun jaringan internasional dan menghubungi pemain keturunan di luar negeri. Tidak ada yang istimewa atau tidak adil. Dan inilah kalimatnya yang membuat satu ASEAN gaduh. Kalau tidak mau naik level, ya tidak usah ikut SEA Games. Pernyataan itu dianggap sebagai tamparan keras bagi negara yang masih sibuk mencari alasan dibanding memperbaiki pembinaan. Sementara perdebatan semakin panas, Indonesia ikut terseret sebagai contoh negara yang paling berkembang dalam memaksimalkan pemain diaspora. Nama-nama seperti Ivar Janner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, hingga Mauro Zylstra sudah menjadi sorotan media asing. Bahkan, market value tim U22 Indonesia sempat tembus lebih dari 60 miliar rupiah hanya dari 3 pemain diaspora yang sudah bergabung. Dan ini membuat kecemburuan makin terasa. Beberapa analis ASEAN terang-terangan menyebut bahwa protes Singapura dan Filipina sebenarnya lahir karena mereka tidak mampu mengejar perkembangan Indonesia, Thailand, dan Vietnam dalam memanggil pemain keturunan berkualitas. Tapi bagian paling menarik muncul ketika Malaysia akhirnya buka suara. Banyak yang berharap Malaysia akan mendukung arah perkembangan sepak bola ASEAN. Tapi ternyata FAM Malaysia malah memilih berada di kubu Singapura dan Filipina. Secara terbuka, FAM Malaysia mengatakan bahwa mereka mendukung pembatasan pemain diaspora di SEA Games. Alasannya sama, agar kompetisi tetap seimbang dan tidak timpang. Pernyataan Malaysia ini langsung menuai reaksi keras, karena Malaysia sendiri sudah bertahun-tahun mengandalkan pemain diaspora di berbagai level tim nasional mereka. Tapi ketika negara lain mulai ikut berkembang, mereka justru memposisikan diri sebagai pembela Filipina dan Singapura. Banyak analis ASEAN menilai langkah FAM ini sebagai bentuk pemasangan badan untuk dua federasi yang sedang terpojok. Parahnya, beberapa media menyindir, Malaysia lupa bahwa timnya juga diisi pemain yang besar di luar negeri. Dengan posisi Malaysia yang memihak Singapura dan Filipina, polemik diaspora akhirnya merembet menjadi isu blok antar negara. Satu kubu ingin berkembang tanpa batasan, Indonesia, Thailand, Vietnam. Satu kubu ingin membatasi, Singapura, Filipina, Malaysia. Pertanyaannya kini, apakah SEA Games akan tetap memakai regulasi U23 plus 3 pemain senior? Apakah ada pembatasan diaspora? Atau justru kompetisi harus dibiarkan bebas, agar negara bisa menghadirkan skuad terbaik? Sampai hari ini belum ada keputusan final. Tapi satu hal yang paling banyak disuarakan federasi besar, jangan batasi pemain diaspora. Karena itu bukan hanya bagian dari identitas, tapi juga pintu agar sepak bola ASEAN bisa mengejar level Asia.
Polemik ini menunjukkan bahwa sepak bola ASEAN sedang memasuki babak baru. Ada yang memilih maju, ada yang memilih bertahan, dan ada yang malah ingin menarik rem. Yang jelas, sepak bola tidak menunggu mereka yang takut. Siapa yang siap berkembang, mereka akan melaju. Siapa yang sibuk mencari alasan, akan tertinggal jauh.